Kabut asap kembali memakan korban dan kali ini menimpa bocah berusia 9 tahun. Nyawa bocah laki-laki ini tak tertolong usai kejang karena sesak nafas. Di Riau, Pekanbaru, korban akibat kabut asap bertambah. Diduga akibat kekurangan oksigen, Selasa kemarin, Ramadan Lutfi, bocah berusia 9 tahun, hembuskan nafas terakhir. Karena udah kejang seperti itu, saya bawa ke Rumah Sakit Santa Maria. Santa Maria dikasih pertama oksigen. Dikasihnya ini dijelaskannya bahwa terjadi penipisan oksigen di jantungnya. Dia gambarkan di sini bahwa di apanya ada seperti awan-awan. Meski telah dibawa ke rumah sakit, nyawa bocah laki-laki ini tidak terselamatkan. Kondisinya datang memang dalam keadaan berat ya. Keadaan berat, terus sempat kita di IGD, sempat ditanganin dan dirawat di PICU. Yang dirawat kira-kira 3 jam lah ya. Penyebabnya apa? Ya kita belum tahu, belum sempat kaji. Hampir 3 bulan kualitas udara di Pekanbaru berada di level berbahaya. Bahkan 2 hari belakangan, angka ISPU tak menunjukkan penurunan dan berkisar di angka 500. Warga dihimbau untuk selalu menggunakan masker saat kondisi udara buruk dan tak mengajak anak-anak beraktivitas di luar rumah sementara ini. Oki Sulistyo melaporkan untuk NET. Berdasarkan data yang dihimpun oleh tim NET, jumlah korban tewas kabut asap di Riau telah mencapai 5 orang, 1 balita, 2 dewasa, dan juga 2 anak-anak. Kalau kita bicara mengenai cara untuk menanggulangi masuknya asap ataupun juga partikel-partikel, sering juga terjadi perdebatan di media sosial tentang penggunaan masker, teman-teman. Ada masker yang biasa untuk bedah yang warnanya agak biru kehijau-hijauan. Oh iya ya. Ada juga yang dibilang N95 yang warnanya putih gitu. Menutup ya. Ada yang berdebat karena mengatakan bahwa yang bedah itu tidak efektif, lebih efektif yang putih. Tapi ini ada pernyataan bagus nih dari Ketua Perhimpunan Dokter Paru Indonesia. Jadi sebenarnya dua-duanya itu ada efektivitasnya. Tapi justru yang putih itu yang tidak bisa sembarang orang menggunakannya, harus disesuaikan juga, ada tes untuk penyesuaian dengan bentuk wajahnya. Karena kalau memang kadang-kadang kan jenis orang kan beda. Pada saat digunakan malah banyak artinya celah-celah atau rongga yang akhirnya malah partikel itu bisa masuk, sehingga untuk orang seperti itu dia tidak cocok menggunakan si yang N95. Tapi kalau memang dia fit, memang dia sangat bagus. Makanya kenapa disebut 95, karena dia bisa menyaring sampai 95% partikel-partikel kecil masuk ke dalam saluran pernafasan kita. Nah, kalau terkait dengan masker, Adrian, kalau saya sendiri, saya kadang-kadang kan kita jalan-jalan memakai sepeda motor. Nah, kalau sepeda motor itu saya menggunakan 2, Adrian. Ini mungkin ya bisa dicontoh juga, di mana saya memakai masker yang biasa kita lihat di apotek dan lain-lain. Itu saya pakai dan kemudian saya memakai lagi masker di luarnya. Memang agak sesak. Double, tapi setelah saya memakai, saya melihat sih sepertinya tidak terlalu sesak, dan juga kalau misalnya kita bisa mengecek gitu ya area rongga hidung ini, tidak terlalu banyak debu yang masuk gitu. Jadi lumayan lah efektivitasnya. Jadi misalnya ketika membersihkan hidung biasanya itu kan ada kayak abu-abu ya, abu-abu atau hitam bahkan terkadang gitu. Tapi bicara mengenai data tadi, ada juga data yang kami dapatkan dari Dinas Kesehatan Riau yang mencatat sejauh ini ada sekitar 78.993 warga Riau yang terserang penyakit akibat paparan asap yang terjadi selama 2 bulan terakhir lebih. Jadi di sini kalau misalnya kita lihat apa saja penyakitnya, ada penyakit infeksi saluran pernafasan atas akut atau ISPA, ini mencapai 66.000 ke atas jiwa. Ada juga infeksi kulit mencapai 4.000 ke atas jiwa, infeksi mata 3.600 ke atas jiwa, dan asma 3.000 ke atas jiwa, dan juga pneumonia 1.000 ke atas jiwa.